Markus 7. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ayat 1. Orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Ayat 2. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan yang najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Ayat 3. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak membasuh tangan dengan cara tertentu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Ayat 4. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membasuh dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas perunggu, serta tempat pembaringan. Ayat 5. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Ayat 6. Jawabnya kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku." Ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, karena ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan, dan adat istiadat manusia kamu pegang. Ayat 9. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri." Ayat 10. Karena Musa telah berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Ayat 11. Tetapi kamu berkata, kalau seseorang berkata kepada ayahnya atau ibunya, "Segala bantuan yang seharusnya engkau terima dariku adalah kurban, yaitu persembahan kepada Allah." Ayat 12. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk ayahnya atau ibunya. Ayat 13. Jadi, dengan adat istiadat yang kamu teruskan itu, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku, banyak lagi hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Ayat 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah." Ayat 15. Tidak ada sesuatu pun dari luar yang masuk ke dalam diri seseorang dapat menajiskannya. Tetapi hal-hal yang keluar dari dalam diri seseorang, itulah yang menajiskannya. Ayat 16. Siapa saja yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 17. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Ayat 18. Lalu jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam diri seseorang tidak dapat menajiskannya?" Ayat 19. Karena tidak masuk ke dalam hati, melainkan ke dalam perutnya, lalu keluar ke jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Ayat 20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Ayat 22. Perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ayat 23. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Ayat 25. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan sujud di depan kakinya. Ayat 26.
Perempuan itu seorang Yunani keturunan Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak perempuannya. Ayat 27, lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 28, tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Ayat 29, lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah, setan itu sudah keluar dari anakmu." Ayat 30, perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur dan setan itu sudah keluar. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Ayat 31, kemudian Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Ayat 32, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Ayat 33, sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Ayat 34, kemudian sambil menengadah ke langit Yesus mendesah dan berkata kepadanya, "Tifata," artinya, terbukalah. Ayat 35, seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Ayat 36, Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Ayat 37, mereka teramat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata."